Sekarang kita mau membahas mengenai mengapa Kristus direndahkan, dia hidup sengsara, mati, dan bahkan turun ke dalam kerajaan maut. Pernahkah kita berpikir, kenapa sih Tuhannya agama Kristen harus begini? Sepertinya kurang keren dan wow ya, gak seperti pahlawan-pahlawan di film-film yang serba hebat, selalu di atas. Kenapa Tuhan kita direndahkan? Yesaya 53 menjabarkan hamba Tuhan yang menderita. Di ayat 2 ia menulis, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Mungkin di pikiran kita ada banyak kata harusnya. Harusnya Tuhan datang dengan semarak luar biasa dong. Harusnya dia tampil keren, kalahkan iblis dengan cara yang bombastis. Harusnya jangan mati dong. Namun, jika Tuhan kita sesuai ekspektasi kita, sesuai pikiran kita yang sederhana dan terbatas ini, bukankah kita justru harusnya bertanya-tanya, benarkah dia Tuhan atau manusia biasa seperti kita, yang kita ngerti, yang kita paham? Kristus harus direndahkan, karena Kristus menanggung murka Allah atas semua dosa manusia di dalam tubuh dan jiwanya. Setiap kita harusnya menanggung murka Allah akibat dosa kita masing-masing. Tapi Kristus menggantikan kita, supaya melalui penderitaannya tersebut, ia dapat menebus tubuh dan jiwa kita dari hukuman kekal dan meraih bagi kita kebenaran Allah dan hidup kekal. Kristus perlu menderita sengsara, karena dalam sengsaranya, ia menjadi satu-satunya korban yang layak untuk proses pendamaian antara manusia dan Allah. Tiada yang lain yang layak dan mampu selain Kristus saja. Kristus perlu mati untuk memenuhi tuntutan keadilan, kebenaran, dan janji yang dibuat Allah yang hanya bisa terpenuhi melalui kematian Putra Allah. Tidak ada lagi cara yang lain. Bahkan Kristus sendiri menyatakan bahwa kematiannya itu perlu terjadi. Di Yohanes 16 ayat 7, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Maksudnya di sini Roh Kudus ya. Kristus perlu turun ke dalam kerajaan maut untuk menandakan siksaan, rasa sakit, dan penderitaan yang ekstrim. Allah melakukan ini semua karena kasihnya terhadap umat manusia, karena belas kasihannya terhadap yang jatuh dalam dosa. Nah, itulah Tuhan kita. Dia mau direndahkan buat kita. Karena apalagi kalau bukan kasihnya yang begitu besar buat kita, juga ketaatannya pada Bapa yang mengutus dia. Kiranya, melalui penjabaran singkat mengenai Yesus yang direndahkan ini, juga merendahkan hati kita dan hanya mengagungkan dan meninggikan Allah saja. Jadi, bagaimana kita menyikapi Tuhan kita yang mau direndahkan seperti ini? Semoga kita jadi makin bersyukur, makin mengasihi Tuhan kita, makin hidup tahu diri, makin membenci dosa-dosa kita. Jikalau hati kita masih belum tersentuh, mintalah pada Tuhan, sentuhlah hatiku ya Tuhan, agar hidupku berubah sesuai apa yang Kau kehendaki. Tapi ini hanya sementara kok, karena segera setelah Kristus direndahkan, Dia segera ditinggikan.